Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar di tahun ini, Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, dan Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Meskipun masih dalam suasana Covid, kita melaksanakan ibadah tidak ada yang mengganggu. Kita melaksanakan ibadah dengan tenang. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Palestina, beberapa hari menjelang Idul Fitri, mereka sedang sholat tarawih di Masjidil Aqsa, dibombardir oleh tentara Israel yang biadab dan terkutuk itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di seluruh dunia yang lainnya. Orang-orang yang serakah, yang bikin keonaran dalam hidup di dunia ini, orang-orang yang zalim, orang-orang yang bikin rusuh, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Manusia pertama yang diminta oleh Allah untuk membuka pintu surga, satu-satunya nabi dan rasul yang mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat dari beliau, sehingga bisa kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah saat tidak ada perlindungan di hari itu kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan kita telah dilatih melalui ibadah Ramadan dengan puasa. Tiap hari kita puasa, tiap malam kita melaksanakan sholat tarawih, kita tilawah Quran, kita baca sholawat, kita zikir, kita tasbih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita lakukan itu setelah bulan puasa ini kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya, karena semua ibadah yang kita lakukan itu akan mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tidak ada orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat kelak kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada orang yang terlindungi dari berbagai macam, termasuk dari COVID-19, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang terjaga kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sering kita panjatkan setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Keselamatan adalah milik Allah, kebahagiaan adalah milik Allah, kesuksesan adalah milik Allah. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, tidak ada jalan lain kecuali kita harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semakin tunduk kepada Allah, dia akan semakin bahagia. Orang yang semakin tunduk kepada Allah, dia akan semakin mulia. Orang yang semakin tunduk kepada Allah, dia akan semakin tenang hatinya. Tidak ada ketenangan kecuali yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman kecuali yang diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentraman itu diperoleh oleh kita sebagai umat manusia ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita selalu berzikir kepada Allah, ketika kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jabatan tidak akan menjamin kita bahagia, uang dan kekayaan tidak akan menjamin kita bahagia, tapi ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, itulah yang akan membuat jaminan bahwa kita akan selalu bahagia. Hati kita akan selalu tenang. Di akhirat kita insya Allah akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus membangun kebaikan hubungan dengan sesama umat manusia. Karena Allah ciptakan kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi kita juga harus membangun kesalehan sosial. Kita juga harus membangun hubungan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, duribat alaihimudz dhillatu aina ma suqifu, duribat alaihimudz dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu di mana saja akan ditimpa kehancuran dan kehinaan kecuali mereka-mereka yang mampu membangun hubungan dengan Allah secara baik dan membangun hubungan dengan sesama manusia juga dengan cara yang baik. Islam bukan hanya mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu, bukan hanya mengajarkan kita puasa, bukan hanya mengajarkan kita umrah dan haji, tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian sosial, memiliki kesalehan sosial, membangun hubungan yang baik dengan tetangga, dengan sesama umat manusia, dengan sesama anak bangsa, untuk sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Orang yang usil terhadap sesama manusia, maka dia tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang itu meminta maaf kepada orang yang terkait. Karenanya jangan pernah dengan sengaja lukai hati-hati saudara-saudara kita, baik dengan perilaku kita, baik dengan ulah kita, baik dengan lisan kita, baik dengan tangan kita, atau dengan apa yang kita punya. Jangan pernah sakiti saudara kita. Mungkin di dunia ini saudara yang kita sakiti, saudara yang kita zalimi, mereka tidak bisa melawan karena lemah, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengambil alih kepada mereka-mereka yang tersakiti dan terzalimi dengan kelemahan. Karena itu di momentum Idul Fitri ini, mari sama-sama kita membukakan pintu hati kita untuk memaafkan sesama saudara kita. Kita meminta maaf meskipun tidak bisa berjabat tangan, karena dalam situasi Covid kita cukup saling memaafkan. Tanpa diminta maaf, kita semua harus bisa memaafkan saudara-saudara kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat berada di masjid. Tiba-tiba Rasul mengatakan, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Semua para sahabat menoreh dan menengok kepada pintu masjid. Setelah tengok ke masjid, tiba-tiba datang seorang masuk ke dalam masjid, menenteng sendalnya, air mukanya basah dengan air wudhu. Semua orang heran, kenapa dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ. Besoknya Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Nggak lama masuk lagi orang yang kemarin dalam tampilan yang sama. Besoknya ketiga kalinya diulangi. Sebentar lagi akan datang masuk ke dalam masjid ini calon penghuni surga. Semua nengok lagi ke pintu masjid. Dan yang dilihat orang yang kemarin 2 kali datang. Ada sahabat yang penasaran, kenapa orang ini masih hidup sudah dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Lalu dia minta izin nginap di rumahnya. Dia ingin tahu apa yang dia lakukan semalam sehari-harinya. Habis sholat isya dia tidur. Tidak ada yang istimewa. Malam tidak sholat tahajud. Hanya kalau balik badan dia baca zikir. Subuh, azan subuh baru dia bangun. Mungkin malam ini capek, dia ulangi, besok kita lihat lagi malamnya ngapain dia. Dia pikir dan dia duga semalam suntuk dia sholat. Tidak. Besoknya diulangi lagi. Sampai ke 3 kali. Setelah 3 kali tidak ada yang istimewa, sahabat yang ingin tahu tadi pamit mau pulang. Saya mau pulang saja. Tadinya saya ingin tahu kenapa kamu dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Saya ingin tahu apa yang kamu lakukan. Ternyata tidak ada yang istimewa. Lalu ditanya, apa sebenarnya yang kamu andalkan dari ibadah yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin oleh Rasulullah menjadi calon penghuni surga? Sahabat tadi mengatakan, tidak ada kecuali sebelum saya tidur setiap malam, setelah saya zikir, baca Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ayat kursi, dia katakan apa? Saya maafkan seluruh kesalahan saudara-saudara yang telah melukai hati saya. Pada momentum Idul Fitri ini, mari sama-sama kita saling memaafkan. Istri minta maaf pada suami, anak minta maaf kepada orang tua. Jangan pernah ada anak yang menyakiti orang tua. Rasul berdoa di ujung bulan Ramadan, ya Allah, jangan kau terima ibadahnya seorang anak yang menyakiti kedua orang tua. Beruntung saudara-saudara yang masih punya orang tua. Cium tangannya orang tua, cium jidatnya orang tua, cium kakinya orang tua. Saudara-saudara yang sudah tidak punya orang tua karena meninggal dunia, doakan mereka setiap kali kita berdoa untuk diri kita. Ziarah ke makam dan terangi makamnya. Ziarah kubur tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Tujuannya supaya kita bisa mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, agar kita juga berpikir dan yakin, mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal dunia ini, akan masuk ke dalam lubang kubur yang sama. Mari kita saling memaafkan. Mari kita saling minta maaf. Mudah-mudahan hubungan antara umat Islam, ukhuwah Islamiyah semakin kokoh. Hubungan antara sesama manusia, ukhuwah basyariyah juga semakin kokoh. Hubungan sesama anak bangsa juga semakin kokoh, atau ukhuwah wataniyah. Anak bangsa, seluruh anak bangsa Indonesia tidak boleh saling menghina antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling berghibah, karena itu dilarang dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita kekuatan panjang umur. Allah berikan kita kekuatan untuk mengisi sisa umur yang ada ini dengan selalu tunduk dan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kita awali doa dan munajat kita dengan sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah secara sungguh-sungguh, secara serius, secara tulus, secara khusyuk dan secara ikhlas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagunganmu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan hidayah-Mu, agar kami senantiasa ingat, dekat, zikir dan ibadah kepadamu, agar kami senantiasa menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Ya Allah, Engkau maha mengetahui kami telah berupaya untuk menjadi orang baik dalam hidup ini, tapi karena kelemahan kami terkadang ada saja perbuatan yang mungkin Engkau tidak ridha. Kami yakin ampunan-Mu sangat luas ya Allah, rahmat-Mu tidak terbatas. Ampuni seluruh dosa dan kekhilafan kami ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampuni dosa dan ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah meninggal dunia mendahului kami. Sungguh kami ingin berbuat baik kepada ibu bapa kami, tapi ada di antara kami yang belum mampu berbuat baik kepada mereka. Engkau telah lebih dulu panggil mereka menghadap-Mu. Jika Engkau pisahkan kami dengan mereka di dunia ini, kami mohon ya Allah, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu bersama Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkan kami yang telah melukai hati orang-orang tua kami. Maafkan kami ya Allah yang telah menyakiti hati orang-orang tua kami mungkin tanpa sengaja. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk merawat ibu bapa kami dengan penuh kesabaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tanamkan kasih sayang-Mu dalam hati kami, agar kami bisa membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar kami bisa mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa bermasyarakat dan berinteraksi sosial dengan penuh kasih sayang, agar kami bisa membangun bangsa dan negara ini dengan penuh kasih sayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Engkau telah berikan kami kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Terimalah seluruh ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah baca sholawat kami, terimalah tasbih kami, terimalah istighfar kami, terimalah seluruh ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya. Ya Allah yang Maha Kuat, berikan kami kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah kepadamu di sisa umur yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami panjang umur dalam keadaan sehat walafiat,
dan selalu taat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukakan, lapangkan hati kami agar kami selalu bisa saling memaafkan di antara kami. Ya Allah yang maha bersih, bersihkan hati kami dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat dengki, dari sifat hasud, dari sifat benci kepada sesama kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dengan seluruh kelemahan kami, masukkanlah kami ke surgamu bersama orang-orang yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha mendengar, terimalah seluruh doa dan kabulkanlah seluruh munajat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله